Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ardiansyah Pratama, NIM K1A 1247, kelas Podcast B. Nah, di sini saya akan membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusi tepat dalam mengatasinya. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahannya, khusus dalam dunia pendidikan yaitu 1. Rendahnya sarana fisik atau fasilitas pendukung. 2. Rendahnya kualitas guru. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Rendahnya prestasi siswa. 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. 6. Rendahnya relevansi pendidikan dan kebutuhan. 7. Mahalnya biaya pendidikan. 1. Rendahnya sarana fisik atau fasilitas pendukung. Untuk sarana fisik, misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih ada banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium. Solusinya, meningkatkan anggaran pendidikan seperti tertulis dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta anggaran pendidikan seharusnya lebih ditambah lagi dari anggaran 20% APBN. Karena jumlah anggaran 20% dari APBN masih kurang untuk memadai proses pendidikan di Indonesia. Masih banyak daerah-daerah pelosok Indonesia yang bahkan belum menikmati pendidikan. Mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan apabila anggaran pendidikan sudah ditetapkan, seharusnya penggunaan dan pendistribusiannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dana tersebut. Seperti contoh, pengawasan dana BOS. Masih banyak terjadi penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah tertentu. 2. Rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Solusinya, peran serta pemerintah juga sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru di Indonesia, seperti menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, tidak hanya untuk daerah perkotaan, tetapi juga untuk di daerah terpencil. Memberikan fasilitas pendidikan dan perhatian bagi guru-guru yang belum memenuhi standar sebagai guru profesional. Memberikan intensif atau tunjangan bagi guru PNS walaupun guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta, sehingga guru dapat hidup dengan layak dan merasa dihargai pekerjaannya. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membentuk rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Masih saja banyak guru terpaksa melakukan kerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus,
pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Solusinya, dalam hal tunjangan, sudah selayaknya guru mendapatkan tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mengingat peranan dan seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan peserta didik. 4. Rendahnya prestasi siswa. Dalam keadaan seperti rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misalnya pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Solusinya, harusnya metode pembelajaran yang hanya mengajarkan hafalan kepada siswa diubah menjadi metode bersifat student center atau berpusat ke peserta didik. Karena pada saat sekarang ini, peran guru hanya menjadi motivator dan fasilitator. 5. Rendahnya kesempatan pemerintah pendidikan. Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Solusinya, diperlukan kebijakan dan strategi pemerintahan pendidikan dari pemerintah yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur, adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja disebabkan kurikulum yang materinya kurang pas terhadap keterampilan yang dibutuhkan kita ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Solusinya, membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan. Karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. 7. Misal mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan memang mahal atau relatif dirasa mahal karena ada KKN, banyak pungutan-pungutan lainnya, dan karena pendapatan masyarakat atau keluarga yang rendah kurang mendapat perhatian dari pemerintah mutu. Kualitas lulusan semakin menurun. Solusinya, anggaran pendidikan dari APBN atau APBD paling tinggi bila korupsi atau kolusi atau nepotisme berakhir, maka insya Allah pendidikan di negeri ini akan sukses. Dengan demikian mungkin juga biaya pendidikan dapat ditekan. Mungkin kita tidak merasakan biaya pendidikan itu mahal karena tidak akan banyak lagi pungutan-pungutan luar yang sudah diatur pemerintah atau yayasan.